wabarakatuh. Nah, anak-anak, kembali lagi kita bertemu lagi, yaitu dalam pembuatan video putaran yang ke-12, yaitu temanya masih tentang hewan. Nah, tentang subtemanya masih tentang hewan binatang buas atau hewan buas, ya anak-anak ya. Nah, hari ini hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020. Nah, anak-anak, nah terus hewan binatang buas, kalau di sentra seni yaitu membahas tentang hewan buas singa. Nah, Mas sama Mbak, anak-anak pernah lihat nggak binatang singa atau hewan singa? Nah, hewan singa itu hewan yang sangat buas anak-anak. Makanya anak-anak kalau pergi ke kebun binatang atau pergi ke taman yang ada binatangnya, hati-hati ya anak-anak ya, karena di situ ada binatang buasnya, hewan buas. Karena hewan buas ini pemakan daging. Nah, bisa juga kalau hewan singa ini dikatakan dikatakan binatang yang sangat buas. Makanya Mas sama Mbak atau anak-anak pergi kemana saja itu harus bersama orang tuanya atau kakaknya, ya anak-anak ya. Nah, karena sangat buas sekali, ya, karena sering berkeliaran hewan-hewan buas itu, apalagi di hutan itu kan sekarang sudah tidak aman, ya anak-anak ya. Sering ada pemburu datang. Nah, karena kulitnya ini sangat bermanfaat ya anak-anak ya. Kulit singa, kulit macan itu ya sangat bermanfaat, bisa dibuat baju, ya bisa dibuat segala macam. Makanya hewan buas ini sangat langka anak-anak ya. Nah, jadi kalau bisa pergi keluar itu harus bilang sama orang tuanya atau pergi sama orang tuanya atau kakaknya, ya anak-anak ya. Nah, kalau di sini kita di sentra seni yaitu membahas tentang hewan singa. Nah, terus materinya yaitu yang kita buat di sini yaitu membuat puzzle ya, gambar puzzle dari hewan singa ya. Nanti pertama ya kita potong dulu hewan singanya ini, gambar hewan singanya menjadi 6 bagian ya. Nanti Bunda Mur yang akan memotong-motong, memberi garisnya, jadi anak-anak sudah enak ya. Jadi anak-anak tinggal memotongnya saja di rumah. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Nah, lihat ya. Ini sudah Bunda Mur potong ya, kertasnya yang gambar hewan singa tadi. Nah, terus Bunda Mur tempel di sini. Nah, tapi kalau bisa diwarnai dulu ya anak-anak ya. Diwarnai dulu jadi biar bagus. Nah, ya. Yang kedua baru kita lem lagi gambar singanya. Nah, disamakan. Nah, ya. Sudah jadi puzzle-nya, yaitu puzzle-nya berbentuk hewan singa. Nah, bisa dilihat ya anak-anak ya. Nah, ini puzzle-nya ini yang pertama. Ini ada 2 anak-anak. Nah, yang kedua kita mau memberi warna tapi memakai cat air. Ya. Kita warnain dulu. Ya, ceritanya nih di tengah hutan ya sayang ya. Nah, ini yang di bawahnya kasih warna hijau, ceritanya dia di hutan ya sayang ya. Nah, kasih warna hijau. Nah,
warna hijau. Karena kan kalau di hutan itu kan banyak pepohonan, ya. Banyak pepohonan. Nah, terus kalau pohon-pohon itu daunnya warnanya apa, Nak? Hijau ya, betul, warnanya hijau. Ya. Nah, ini untuk contoh aja. Nanti anak-anak yang meneruskan ya sayang ya. Nah, ini selak-selaknya sini. Nih macannya lagi cari mangsa dia sayang. Nah, makanya anak-anak jangan bermainnya di tengah hutan ya sayang ya. Karena sangat bahaya sekali kalau di hutan. Ya. Nah, ini ceritanya. Ya. Nah, ini untuk rumput-rumputnya. Nah, rumput-rumputnya itu warna hijau. Ya, sayang ya. Nah, terus nanti habis itu ini ceritanya langitnya warna biru. Ya. Ini awannya. Nih. Boleh kalau Bunda Mur yang ininya dulu, yang atas-atasnya dulu. Boleh diwarnain singanya dulu boleh. Ya sayang ya. Nah, ini boleh diwarnain singanya dulu. Boleh diwarnain yang hutan-hutannya dulu. Nah, ya Nak ya. Nah, ini boleh. Ini cuma contoh aja, nanti anak-anak yang meneruskan ya sayang ya. Nah, nanti setelah itu baru Bunda Mur gambar, warnain yang gambar singanya. Kalau mau yang oranye bisa dicampur sayang, merah sama kuning jadinya oranye ya. Boleh juga dicampur biru sama kuning jadinya dia hijau. Ya sayang ya. Nah, ini Bunda Mur mau warnain gambar singanya. Ya. Nih gambar singanya. Ayo coba sebutkan binatang buas itu apa aja. Ada ular, ya Nak ya. Ada ular, terus ada macan, ada buaya, ya. Macam-macam anak-anak. Tapi anak-anak kalau jalan harus hati-hati karena bisa apa? Bisa ketemu sama binatang buas. Makanya kalau anak-anak bermain jangan terlalu jauh dari rumah, ya sayang ya. Nah, mungkin itu saja dari Bunda Mur. Nanti video yang akan datang kita sambung lagi dengan video yang akan datang. Ya, anak-anak ya. Ya, cukup sekian dulu. Bunda Mur minta maaf yang sebesar-besarnya. Misalkan dalam pembawaan Bunda Mur ada yang salah-salah kata, ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 kita bertemu kembali yaitu di sentra persiapan putaran ke
12 atau minggu ke-12. Di minggu 12 ini tema kita yaitu masih tentang hewan atau binatang. Adapun subtemanya yaitu tentang hewan buas atau binatang buas. Di sini Bunda Tini yaitu sebagai guru sentra persiapan yang mengenalkan huruf, angka, masalah membaca, menulis, akan membahas tentang hewan buas yaitu buaya. Buaya termasuk hewan buas karena di sini mempunyai banyak anggota tubuh yang sangat tajam, seperti giginya tajam, terus kukunya juga tajam, badannya pun dikelilingi dengan yang tajam. Itu misalnya ekornya menggibaskan ke manusia atau ke benda bisa robek itu ya kalau buaya itu. Dan itu makanannya juga seperti makan daging dia ya, makannya kadang ayam. Anak-anak pernah lihat kan buaya? Nah, kalau di Balikpapan ini buaya ada tempat penangkarannya yaitu di kebun buaya di Teritip. Di situ terdapat banyak sekali buaya. Ada yang buaya masih kecil, ada yang besar, dan buaya yang besar sekalipun ada. Nah, karena binatang ini termasuk binatang buas, makanya anak-anak kalau melihat atau berkunjung ke penangkaran buaya atau di mana di kebun binatang kan, ini harus hati-hati. Makanya dia dikelilingi dengan pagar. Makanya anak-anak kalau melihat jangan terlalu dekat ya, karena bisa-bisa itu hewan itu kalau ganggu sedikit langsung bergeraknya cepat, sangat berbahaya. Makanya dinamakan binatang buas. Ingat, kalau berkunjung ke tempat binatang buas itu harus lebih berhati-hati karena sangat berbahaya. Binatang buas itu ada yang hidup di air, ada juga yang hidup di darat. Nah, Bunda kasih contoh selain buaya yang termasuk binatang buas adalah yaitu seperti harimau, itu binatang buas juga. Terus singa, ular, burung elang itu juga termasuk binatang buas. Udanil termasuk binatang buas. Badak juga iya, itu semua termasuk binatang buas. Nah, binatang buas itu juga yang menciptakan Allah. Itu sama-sama seperti kita yang menciptakan Allah. Kita harus saling menghargai, biarpun binatang buas itu juga harus tetap diberi makan. Jangan sampai memberi hewan buas itu terlambat karena nanti bisa dia marah, bisa makan manusia. Demikian tadi penjelasan tentang hewan buas yang dibahas di sentra persiapan, yaitu tentang buaya ya. Tadi di sentra persiapan buaya itu namanya yaitu hurufnya terdiri dari B, U, A, Y, A, buaya. Itulah nama hewan buas yang dibahas di sentra persiapan. Baiklah, di sentra persiapan di sini saya akan menjelaskan tugas-tugasnya, yaitu yang pertama menghubungkan yang lembar kerja dulu yang saya terangkan ya, menghubungkan gambar dengan pasangannya. Di sini ada gambar badan dan di sini ada gambar kepalanya. Bunda sebutkan di sini ada gambar harimau, badannya harimau, ular, ini harimau, buaya, dan di sini rusa. Nah, terus di sini kepalanya ini terdiri ada kepala ular, ada kepala harimau. Yang di sini ada kepala rusa, yang bawahnya ada kepala buaya. Nah, nanti silahkan anak-anak menghubungkan dengan pensil atau krayon berwarna. Dilihat dulu gambarnya, dibaca atau membaca gambar dulu, baru di sini juga dibaca dulu gambarnya. Oh, berarti yang kepalanya harimau yang mana ya?
Misalnya contoh kepala harimau dicari. Nah, kepalanya yang mana dicari? Nih, ke sini. Sedangkan ular larinya ke sini dan seterusnya. Yang sebelahnya yaitu menghubungkan tulisan dengan gambar. Di sini ada tulisan harimau. Yang nomor 2 yaitu tulisan buaya. Buaya. Yang ketiga tulisan singa. Yang keempat yaitu ular. Pertama-tama ini dibaca dulu pelan-pelan, sebutkan hurufnya, baru dibaca, baru sini cari gambarnya. Sini gambarnya juga dibaca dulu biar mengerti, jangan asal tarik. Menariknya juga memakai pensil berwarna atau krayon. Lebih bagus kok dibantu dengan penggaris. Jadi menariknya itu tidak ngasal. Belajarlah tertib dari kecil. Ini tugas yang pertama untuk sentra persiapan. Adapun yang kedua, yaitu di buku kita sudah sampai huruf N, yaitu na, ni, nu, ne, no. Nih dibaca huruf N itu kakinya 2, lengkung sekali itu ya, lengkung sekali atau kakinya 2. Terus digandeng dengan huruf A menjadi na, N dengan huruf I menjadi ni, N sama U menjadi huruf nu, N sama E menjadi ne, N sama U menjadi nu. Jadi kita baca na, ni, nu, ne, nu. Dibaca sambil ditulis ya sayang ya. Yang ditulisin itu yang ada titiknya, jangan semua kotak diisi tulisan. Untuk sebelahnya yaitu membaca kognitif. Kalau yang tadi bahasa seni kognitif yaitu membilang gambar, membilang dengan gambar. Di sini ada gambar, gambar apa ya sayang ya ini ya? Gambar harimau. Harimaunya nanti dihitung. Misalnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus angka 10 1 sama 0. Yang di sini ada gambar buaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus angka 7. Yang di sini ada gambar apa ini ya? Gambar apa ini sayang ya? Gambarnya dihitung nanti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu angka 9. Terus di sini juga dihitung gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus di sini angka 8. Itulah membilang dengan gambar. Untuk yang selanjutnya yaitu kita belajar dikte atau mengingat huruf. Jadi di sini nanti menulis huruf-huruf atau nama binatang. Nanti akan Bunda Tini share di grup. Nanti yang mendiktekan ibunya. Jadi di sini misalnya nomor 1 menulis misalnya buaya, sudah Bunda tuliskan sampai nomor 5. Nanti dikte bersama ibunya ya sayang ya. Setelah dikte nanti akan waktu daring dibaca sama bunda kelasnya ya, bunda atau guru kelasnya. Demikian tadi tugas dari sentra persiapan. Yang selanjutnya di sini Bunda Tini menerangkan 3 sentra ya anak-anak ya. Jadi tadi sudah sentra persiapan. Sekarang Bunda Tini lanjutkan dengan sentra intak, yaitu sentra intak tugasnya yaitu menulis huruf sin ya. Huruf sin itu seperti ini, lengkungnya lengkung besar. Jadi lengkung kecil, lengkung besar. Ini ditulis titik mengikuti titik-titik. Ini juga ditulis yang tersedia kotak kosong ini huruf sin ya sayang ya, sin, huruf sin. Nah huruf sin ini mendapatkan harokat. Kalau harokatnya itu fathah menjadi sah, bacaannya sah. Sedangkan huruf sin mendapatkan harokat kasroh
dibaca menjadi si. Huruf sin dapat harokat domah menjadi su. Jadi bacaannya sa, si, su. Sa, si, su. Ini tugas yang pertama untuk sentra imtak. Ya sayang ya, tolong ditulis yang rapi. Itu kalau untuk yang agamanya Islam. Yang agamanya Kristen juga ini ada tugas, ini diberi warna. Terus yang ini ditulis mengikuti huruf-huruf yang sudah dicontohkan Bunda Tini. T, U, H, A, N. Tuhan. Ditulis dengan rapi. Terus masih tugas sentra imtak yaitu untuk hafalan doa. Hafalan doa kita sudah sampai kalau kemarin doa masuk kamar mandi. Ini kita lanjutkan doa masuk keluar WC. Jadi keluar dengan kaki kanan dengan mengucapkan doa Gufronak. 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 Itu doa kalau keluar kamar mandi. Sedangkan yang hafalan untuk surat pendek ini kita lanjutkan dengan hafalan Asmaul Husna, yaitu kita sudah 1 sampai 5. Bunda contohkan ya, hafalan Asmaul Husna. Ya Allahul ladzi la ilaha illa anta. Ya Rohmanu, ya Rohimu, ya Maliku, ya Kudus. Itu 1 sampai 5 tolong dihafalkan. Nanti kedepannya prakteknya kalau sudah hafal dibaca setiap kita selesai sholat, dia amalkan untuk tambahan doa selesai sholat. Itu dipraktekkan waktu daring bersama bunda atau guru kelasnya, yaitu membaca itu doa keluar kamar mandi atau WC sama hafalan Asmaul Husna 1 sampai 5. Itu tadi tugas dari sentra imtak. Sekarang saya terangkan tugas dari English Day ya, yang bahasa Inggris. Ini biasanya kita laksanakan di hari Jumat, yaitu pengenalan ke dalam bahasa Inggris karena dengan temanya hewan buas. Di sini harimau, tiger. Harimau, tiger. Harimau, tiger. Ular, snake. Ular, snake. Ular, snake. Singa, lion. Singa, lion. Singa, lion. Buaya, krokodil. Buaya, krokodil. Buaya, krokodil. Ini tugasnya yaitu ditebalkan tulisan yang sudah Bunda Tini tulis ini, ditebalkan. Mau pakai pensil warna boleh, mau maksudnya spidol bisa, pensil warna yang bukan krayon loh ya, itu juga bisa, jadi warna-warni boleh, lebih seni. Sedangkan yang di ini gambar buaya, krokodil, ini dikasih warna dengan cat air memakai cotton bud. Jadi nanti akan berbentuk kayak caranya ada cat air, baru ada cotton bud, dicelupkan loh, nekannya gini, tok 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 tok. Akhirnya semua ini nanti bentuknya akan bagus kayak berbentuk bulat-bulat kayak jadi kayak berbentuk kulitnya buaya. Tapi memang harus rapi, harus telaten ya sayang ya. Jangan langsung bulat selesai, kurang rapi. Jadi celupkan, ditot. Nanti kalau udah ada keluar air warnanya, tetes dicelupkan di cat air tadi, baru toto lagi. Insya Allah hasilnya rapi. Selesai mengerjakan, hatinya akan senang karena melihat dengan hasil yang rapi dan bagus. Nah, demikian tadi tugas dari sentra English Day yang belajar bahasa Inggris. Bunda Tini juga masih belajar mengenalkan hewan buas dalam bahasa Inggris. Mungkin demikian tadi penjelasan dari Bunda Tini. Ada tambahan selain sentra imtak tadi yang tugas sudah Bunda jelaskan, ada juga yaitu membaca Iqra ya. Nih tugasnya ini ya sayang ya. Ini membaca Iqra, tugas selanjutnya atau Iqra atau tilawati. Itu mungkin tadi Bunda Tini agak kelupaan satu ya. Demikian tadi penjelasan dari Bunda Tini yang menjelaskan di sentra persiapan, sentra imtak dan tentang bahasa Inggris.
Apabila Bunda Tini ada salah, Bunda Tini minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Bunda Titi dari kelas Sentra Bahan Alam. Kita sudah memasuki putaran atau minggu ke-12, yaitu dengan tema binatang dan subtemanya binatang buas. Dan di kelas Sentra Bahan Alam nanti kita akan belajar tentang materi atau topiknya, yaitu binatang buas ular, ya sayang ya. Nah, di sini kita nanti akan belajar ada 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan yang ada di buku gambar, yaitu di mana di buku gambar anak-anak nanti sudah Bunda berikan gambar ular. Yaitu contohnya seperti ini. Ular ini nanti mau kita kolase dengan menggunakan daun kering, ya. Di sini sudah Bunda siapkan daun kering. Nanti anak-anak bisa mencari atau mendapatkannya di sekitar rumahnya. Kalau ada pohon, daun-daunnya sudah berjatuhan, yang di bawah misalnya ada daun kering, itu bisa diambil, ya nak ya. Misalnya di rumahnya tidak ada pohon, bisa misalnya di tetangganya samping rumah kanan kirinya ada pohon, minta daun keringnya yang di bawah itu boleh, gak apa-apa. Nah, biasanya daun kering ini tidak ada yang mengambil, ya nak ya, jadi gratis. Yang penting kita izin bilang. Nah, daun kering ini yang biasanya anak-anak sering jumpain itu di jalan-jalan itu kayak sampah. Nah, ini bisa kita gunakan untuk suatu kegiatan atau pelajaran yang menarik, yang bisa anak-anak kreasikan, yang bisa anak-anak ganti dengan pembelajaran yang menarik. Ya, contohnya di sini di kelas Sentra Bahan Alam, kegiatan mengkolase gambar ular. Nah, di buku gambarnya anak-anak semua sudah Bunda berikan gambar ular seperti ini. Kemudian nanti mau kita kolase dengan daun kering. Jadi nanti Bunda akan beritahu caranya. Mengkolasenya yaitu kita beri lem dulu di gambar yang mau kita kolase, sayang ya. Ini sudah seperti ini, baru tinggal kita beri daun kering. Kita susun sesuai bentuk ular, gambar ularnya ini disusun yang rapi, ya. Ini baru setengah, ya. Bunda mulainya dari buntut, kemudian seperti ini badannya sampai ke sini. Nah, nanti anak-anak bisa memulainya bisa dari buntut atau ekor ularnya, atau dari depan, boleh silakan. Oke, sudah selesai. Kira-kira kolase ularnya dengan menggunakan daun kering seperti ini, sayangnya. Nah, dan yang kedua, di sini kita akan mempraktekkan menari dengan tarian atau judul tariannya snack dance, ya. Bunda berikan contoh tariannya berupa gambar atau slide nanti setelah ini. Binatang ular, ada ular kobra, ada ular sanca.
cukup sekian penjelasan pembelajaran minggu ke-12 atau putaran ke-12 ini. Insya Allah nanti akan kita sambung lagi di video minggu selanjutnya. Terima kasih anak-anak, salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.